Halo semua, selamat datang di Gerbang Sejarah. Video kali ini kita akan bahas salah satu rempah yang kala itu lebih berharga dari berlian dan dijuluki sebagai emas coklat. Ada yang tahu nama rempah itu apa? Sesuai dengan judul video ini, rempah tersebut yaitu cengkeh. Jangan salah loh, rempah yang sering nongkrong di dapur itu dulunya mahal. Sekilonya itu setara dengan 7 gram emas. Bangsa Eropa aja sampai pengen banget berdagang rempah sama kita. Niatnya sih berdagang, tapi setelah tahu nilainya tinggi, justru ingin memonopoli. Kenapa sih? Cengkeh bisa sangat berharga, sampai-sampai menimbulkan perang untuk memperebutkan komoditasnya. Jadi, dulu itu cengkeh hanya tumbuh di Kepulauan Maluku. Lebih tepatnya di Kepulauan Ternate, Tidore, Moti, dan Bacan. Ternate menjadi bandar utama yang dikunjungi para pedagang dari belahan dunia. Mereka menjalankan perniagaan dengan sistem barter. Orang Eropa pertama yang tiba di Ternate bernama Ludovico de Pertama. Dalam catatan perjalanannya, ia menyebutkan masyarakat Ternate menjual cengkeh 2 kali lipat dari harga pala. Catatan perjalanan itu memotivasi Raja Muda, De Albuquerque, untuk melakukan ekspedisi mencari pulau rempah-rempah. Ekspedisi ini mengerahkan 120 personil yang menggunakan 3 kapal. Namun, naasnya kapal tersebut tenggelam dan beberapa awak tewas. Tapi kerugian itu terbayar oleh 300 karung cengkeh. Pada abad ke-16 Masehi, dua bangsa bersaudara yaitu Portugis dan Spanyol bertemu di Maluku. Masing-masing dari mereka ingin menanamkan pengaruh demi memperebutkan rempah-rempah. Ketika Portugis tiba di Kepulauan Maluku, dua kerajaan Islam terbesar di kawasan itu, yakni Kesultanan Ternate dan Tidore, sedang berseteru. Kesempatan ini kemudian dimanfaatkan Portugis untuk turut serta dalam perseteruan. Baik Ternate maupun Tidore sama-sama mengajak Portugis untuk bekerja sama. Namun Portugis lebih memilih bersekutu dengan Ternate, karena diberikan hak monopoli perdagangan rempah-rempah, berikut hak untuk mendirikan benteng di Gamlamo oleh Sultan Bayanullah. Pemberian hak tersebut merupakan keputusan yang didasari pada kekaguman para penguasa Ternate terhadap Portugis. Namun pilihan itu membawa mereka ke dalam pertentangan dengan Spanyol yang memilih berdiri di sisi Tidore. Pada 1521, Sultan Bayanullah wafat dan meninggalkan 2 pewaris tahta yang masih sangat belia. Karena dirasa belum mampu untuk mewarisi tahta, maka untuk sementara kendali pemerintah dipegang oleh Permaisuri Nukila dan Pangeran Tarwes. Permaisuri Nukila berasal dari Kesultanan Tidore. Ia ingin menyatukan kembali Tidore dan Ternate, dengan harapan gabungan kerajaan itu akan dipimpin salah satu dari 2 putranya. Namun, upaya itu ditentang oleh Pangeran Tarwes yang berniat menguasai tahta untuk dirinya sendiri. Karena pertentangan itu, terjadilah perang saudara antara Permaisuri Nukila yang mendapat dukungan dari Tidore dan Pangeran Tarwes yang didukung oleh Portugis. Pangeran Hidayat tewas dan Pangeran Tarwes berhasil memenangkan perang saudara. Namun tak lama kemudian, Portugis menyingkirkan Pangeran Tarwes dengan cara membunuhnya. Secara otomatis, yang berhak naik tahta adalah Pangeran Abu Hayat. Ia dinobatkan sebagai Sultan Ternate ke-21 dan bergelar Sultan Abu Hayat II. Sultan baru ini sangat membenci Portugis karena dianggap terlalu jauh mencampuri urusan internal kesultanan. Karena itu, Portugis berusaha melengsarkan Sultan Abu Hayat II. Pada tahun 1531, Sultan dituding sebagai otak pembunuhan gubernur Portugis, sehingga ditangkap dan diasingkan ke Malaka sampai wafatnya. Kemudian, Portugis memengaruhi Dewan Kerajaan agar mengangkat Pangeran Tabarigi sebagai pemimpin Ternate berikutnya. Upaya itu berhasil, namun Sultan Tabarigi berniat melawan dan Portugis kembali menggunakan cara licik dengan memfitnah sang sultan dan membuangnya ke Goa India pada tahun 1534. Tamatnya kiprah Portugis di India, Sultan Tabarigi terpaksa mengakui Ternate sebagai bagian dari kerajaan Portugis. Ia juga dipaksa masuk Kristen. Selain itu, Portugis juga meminta Ambon, Buru, dan Seram untuk diserahkan ke kerajaan Portugis. Dengan terpaksa, Sultan Tabarigi menyetujui dengan imbalan akan dipulangkan ke Ternate. Kabar tersebut membuat Kesultanan Ternate gempar.
Segenap rakyat Ternate menolak kembalinya Sultan Tabarigi, lantaran dianggap telah berkhianat sekaligus murtad. Penentang utamanya adalah Sultan Hairun, yang naik tahta setelah Sultan Tabarigi diasingkan. Akan tetapi, Sultan Tabarigi tidak pernah pulang ke Ternate, karena kabarnya beliau meninggal dunia dalam perjalanan. Sultan Hairun dijebak dan dibunuh oleh Portugis karena mereka merasa bahwa Sultan mampu bertahan cukup lama di singgasana Ternate. Pembunuhan Sultan Hairun jelas saja mematik murka rakyat Ternate dan Maluku terhadap Portugis. Peperangan melawan Portugis pun berkobar secara besar-besaran, yang dipimpin oleh putra dari Sultan Hairun yang bernama Sultan Ba'abullah. Sultan Ba'abullah bersumpah bahwa ia akan membalaskan dendam sang ayah. Ia tidak akan berhenti berperang sebelum orang Portugis pergi dari wilayah Ternate dan seluruh kepulauan di Maluku. Ternate merangkul berbagai kekuatan dari seluruh kepulauan Maluku, Makassar, Jawa, bahkan Melayu, yang membuat Portugis kewalahan. Pada tahun 1575, akhirnya Sultan Ba'abullah meraih kemenangan gemilang dengan taktik mengepung dan menutup seluruh akses benteng milik Portugis.